fadilah atau keutamaan bulan mulia, bulan Rajab, satu diantaranya adalah peristiwa Isra Mi'raj. Sudah banyak yang membahas tentang peristiwa Isra Mi'raj, tapi ada poin-poin yang apa ya, sisipan-sisipan, poin-poin yang sekilas-sekilas yang mungkin perlu kita renungkan kembali momentum Rajabiah seperti ini. Satu diantaranya adalah di manakah Rasul ketika pertama kali mengawali perjalanan itu. Satu yang sudah pasti, Rasul di Mekah karena belum hijrah. Karena peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi diantaranya pendapat mengatakan 1 tahun sebelum hijrah. Dalam peristiwa sebagai bagian dari rasa apa istilahnya, rasa membahagiakan. Jadi gini, di antara faktor peristiwa Isra Mi'raj terjadi itu tidak bisa lepas dari faktor kesedihan Rasul ditinggalkan oleh 2 orang utama yang membela dakwah Rasulullah. Rasul punya paman yang istimewa, Abu Thalib, yang wafat di tahun 9 atau tahun 10 kenabian. Rasul punya istri yang sangat istimewa, Siti Khadijah Al-Kubra, yang juga wafat di tahun itu, sehingga kesedihan memuncak dalam diri Rasul. Dengan kesedihan itulah Rasul kemudian ingin berusaha membahagiakan dirinya dengan berdakwah ke Taif. Tapi kita tahu Rasul gagal di sana, disakiti bahkan oleh warga Taif, sehingga kemudian muncul satu peristiwa Isra Mi'raj yang tidak lain dan tidak bukan adalah menjadi bagian dari tasliyah, ya, rasa menghibur yang diberikan oleh Allah kepada kekasihnya Rasulullah SAW. Ini catatan yang terpenting. Jadi peristiwa Isra Mi'raj tidak adalah bagian dari cara Allah menghibur Rasulullah. Peristiwa Isra Mi'raj adalah menjadi bagian dari cara Allah ingin menyenangkan hati Rasulullah dari kegelisahan hidupnya saat itu. Ini bisa kita ambil hikmah bahwa ya kadang kalau kita lagi sumpek itu ya perlu jalan-jalan itu lah. Jangan berdiam itu. Ya memang masalah belum tentu bisa diselesaikan. Tapi kalau kita kemudian rehat sejenak, kemudian traveling lah, kalau sekarang namanya healing itu ya, Rasul itu diajak healing oleh Allah Subhanahu wa taala dalam peristiwa Isra Mi'raj itu. Kembali tadi dikatakan pertama kali Rasul ketika Isra Mi'raj itu ada yang mengatakan Rasul sedang di Masjidil Haram. Ada yang juga mengatakan dalam riwayatnya Imam Tabarani dalam Mujam itu dikatakan oleh sahabat Ikrimah. Ya, Ikrimah itu putra dari Abu Jahal yang masuk Islam, kemudian dapat cerita dari Ummu Hani. Ummu Hani itu adalah sepupu Rasul, putri dari Abu Thalib. Ummu Hani menceritakan bahwa Rasul ketika Isra Mi'raj itu ya dari rumahku. Jadi itu yang di antara yang masyhur dalam berbagai buku cerita dikatakan, buku riwayat dikatakan seperti itu. Jadi di mana Rasul pertama kali melakukan proses perjalanan Isra Mi'raj, ada yang mengatakan ketika Rasul masih di Masjidil Haram, ada yang mengatakan ketika Rasul sedang di rumahnya Ummu Hani binti Abi Thalib. Kemudian peristiwa-peristiwa dalam Isra Mi'raj banyak yang kita bisa ambil pelajaran. Satu diantaranya adalah dalam perjalanan itu Rasul dari Makkatul Mukarramah, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina mendapati penglihatan, vision ya, penglihatan tentang peristiwa-peristiwa perilaku manusia. Ada yang enak, ada yang enggak enak. Ada yang nikmat, ada yang azab. Yang azab diantaranya adalah orang yang disiksa karena omongannya bohong, orang disiksa karena mengadu domba orang dan seterusnya. Ini ada sebuah hikmah dari peristiwa-peristiwa ini. Rasul ingin memberikan gambaran bahwa ada konsekuensi dari apa yang kita lakukan di dunia nanti di akhirat. Itu sudah pasti. Ini harus kita yakini bersama. Kehidupan akhirat ada menjadi bagian dari kunci keadilan Allah Subhanahu wa taala kepada amal-amal kita. Selain itu ada makna yang tersirat, yakni banyak dari kisah penglihatan Rasul di perjalanan itu adalah peristiwa tentang keburukan perilaku manusia yang berkaitan dengan orang lain. Disiksa karena berbohong kepada orang lain, disiksa karena berbuat adu domba,
disiksa karena mulutnya yang jelek kepada orang lain dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa satu di antara upaya yang perlu kita benahi dalam perilaku kita adalah perilaku sosial kita. Kalau urusan hakullah kita sudah mahfum, hanya dengan bertobat kepada Allah, membenahi apa yang kita salah di hadapan Allah. Kalau nggak pernah sholat ya kita kemudian menata diri untuk bisa tertib sholatnya dan seterusnya, istighfar kepada Allah, Allah ampuni. Tetapi kalau urusan dengan hakul adami tidak semudah itu. Itu makna isyarat dari satu perjalanan dalam peristiwa Isra Mi'raj. Perjalanan lagi yang menjadi penting adalah tentang momentum sholat. Tadi dikatakan di awal, sholat itu adalah bagian dari kewajiban Islam yang dititahkan Allah kepada kita pasca Isra Mi'raj, pasca peristiwa Isra Mi'raj. Dan Isra Mi'raj itu adalah peristiwa Allah sedang membahagiakan kekasihnya. Maka bisa disimpulkan bahwa sholat itu adalah hadiah dari Allah kepada kekasihnya. Ini yang harus kita pahami, bahwa sholat itu adalah hadiah. Hadiah itu rasa sukacita, bukan rasa nggak enak. Jadi ini yang agak kontras dengan kita saat ini. Ini agak kontras dengan kita saat ini, bahwa yang namanya hadiah itu mengenakan. Tetapi kenapa oleh kita, sebagian dari kita, yang namanya sholat itu nggak enak, berat, beban. Bahkan ada yang mengatakan itu menjadi bagian dari beban kehidupan lah. Naudzubillah min dzalik. Ini harus kita introspeksi. Allah memberikan sholat kepada Rasul, itu ada bagian dari hadiah. Dan Rasul menerimanya dengan sukacita. Maka jangan heran ketika Rasul diberi Allah 50 kali dalam sholat itu, Rasul tidak menawarnya. Tetapi ketemu dengan Nabi Musa, dalam riwayat dikatakan di langit ke-6, Nabi Musa yang meminta untuk menawar kembali 50 itu, akhirnya menjadi 5 dan seterusnya. Dan satu hal yang terpenting dalam momentum Isra Mi'raj adalah momentum kita untuk introspeksi terkait dengan ibadah sholat kita di hadapan Allah. Ada 3 keistimewaan sholat dibanding dengan kewajiban agama yang lainnya, seperti puasa, zakat, dan haji. 1, sholat adalah satu-satunya kewajiban agama yang Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad langsung tanpa perantaraan malaikat Jibril. Allah memberikan kewajiban sholat di hadapan Nabi Muhammad langsung di Sidratul Muntaha. Yang kedua, sholat adalah satu-satunya kewajiban agama yang tidak boleh ditinggalkan dengan alasan apapun. Dengan alasan apapun. Selama kita masih muslim, masih mengikrar syahadat, masih punya nafas, masih punya nyawa, dan berakal sehat, tidak gila dan yang lainnya, maka kita masih punya kewajiban sholat. Berbeda dengan konteks kewajiban yang agama yang lainnya. Contoh puasa. Puasa itu kita boleh tidak puasa karena alasan sakit atau bepergian. Zakat, kita juga boleh tidak melakukan zakat karena kita nggak mampu. Apalagi haji. Yang jelas dalam Al-Quran dikatakan man istata'a ilaihi sabila, bagi yang mampu saja. Jadi nggak usah memaksakan diri untuk haji atau untuk umroh. Tetapi sholat tidak ada kata-kata itu. Tidak ada toleransi bagi siapapun untuk boleh meninggalkan sholat. Yang ditoleransi oleh agama adalah caranya saja. Kalau nggak bisa berdiri, duduk, nggak bisa duduk, berbaring, dan seterusnya. Kalau perjalanan capek, ya dikosor 2 rakaat, yang 4 jadi 2, dan seterusnya. Inti dari ini adalah kita diminta oleh Allah jangan melepaskan diri kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi meskipun sekarang masih terasa berat itu sholat, tapi jalankanlah semata-mata menjadi bagian dari cara kita menyambung koneksi ruhaniyah kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka syukurilah bagi kita yang masih merasa berat untuk sholat, tapi tetap mau menjalankan sholatnya. Meskipun belum bisa khusyuk. Setidaknya waktu yang kita lakukan untuk sholat, meskipun hanya sekedar 5 menit, itu adalah 5 menit yang paling istimewa dalam kehidupan kita. Karena kita sedang bersambung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqimis sholata li dzikri. Allah mengatakan seperti itu. Dirikanlah sholat untuk mengingatku. 5 menit itu adalah waktu yang paling istimewa dalam kehidupan kita. Karena di waktu itulah kita sedang mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kapasitas kita yang masih terbatas seperti ini. Dan keistimewaan sholat yang lain yang ketiga adalah sholat adalah amal kewajiban yang paling nyata dalam perilaku keagamaan kita. Orang tahu kita muslim bukan karena kita puasanya,
bukan karena kita zakatnya, bukan karena kita haji. Karena orang haji itu tahu tidaknya ya tergantung orangnya kalau mau ngomong. Puasa juga sama, belum tentu orang yang ikut sahur dia paginya berpuasa, atau orang yang ikut berbuka puasa paginya adalah berpuasa. Tidak bisa dijamin seperti itu. Tapi kalau orang sudah menjalankan sholat 5 waktu, atau satu sholat pun dalam 5 waktu itu menghadap kiblat, sujud, rukuk sebagaimana yang diajarkan oleh Rasul, sudah pasti orang akan mengenal bahwa dia adalah orang muslim. Maka sekali lagi, momentum Rajabiyah, momentum Isra Mi'raj adalah momentum selain untuk memuliakan bulannya Allah Subhanahu wa taala, juga untuk momentum muhasabah tentang satu kewajiban agama yang mutlak yang harus kita jalankan sebagai bagian dari bukti keislaman kita kepada Allah Subhanahu wa taala.